Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Tang Sokgun masih belum mati. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Tang Sokgun berkata, "Aku kira aku akan mati. Itu tadi cukup kuat. Tapi racun saja tidak cukup untuk membunuhku. Tubuhku sudah kebal dengan segala racun. Aku mencapai di titik di mana racun menjadi obat bagiku. Dan aku tahu siapa aku sebenarnya." Kita beralih di tempat Seo Jinho. Di sana Taeyong berkata, "Orang-orang istana es laut utara itu sudah gila." Taeyong bergumam, "Saat demonic oil dan artefaknya muncul, fraksi ortodok dan kebenaran langsung mendapatkannya." Nanggung Seol berkata, "Master, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita harus cepat pergi ke kuil. Apa kamu tahu arahnya? Menurut Sekte 5 Racun, itu di sana. Ikuti aku saja." Dengan tiba-tiba, Taeyong langsung melesat dan menghancurkan dinding goa di sana. Semua murid pun terkejut melihat itu semua. Kita beralih di tempat Seon dan Seolran. Seon berkata, "Jadi ini kuilnya?" "Iya. Ajarkan aku formula kultivasi dalam soal tinju tombak raja." "Kalau begitu, kamu sudah siap." Dengan tiba-tiba Raja Emas J datang. Dan dia berkata, "Jadi ini kuilnya, tempat di mana kristal es pertama kali dibuat. Menurut kontrak, Anda tidak berhak di sini." "Kamu benar. Tapi aku tidak hanya membuat kesepakatan denganmu. Anda banyak bicara soal 10 master besar. Reputasiku bukan dari kekuatan, tapi sebagai saudagar. Itulah mengapa aku harus mencapai keuntungan dengan cara apapun agar reputasiku naik." Dengan tiba-tiba prajurit Raja Emas J mengeluarkan sebuah cairan hitam ke arah Seon dan Seolran. Setelah cairan itu mengelilingi Seolran dan Seon, dengan tiba-tiba para prajurit di sana membakar cairan itu, dan api pun mulai membesar. Seon berkata, "Air hitam itu mulai terbakar." Di sisi Seolran, dia berusaha dengan kekuatan esnya. Dia berusaha memadamkan api tersebut. Tetapi alih-alih padam, api itu malah lebih membesar. Seon berkata, "Ternyata itu bukan oli biasa. Sepertinya kamu terlalu terpaku dalam latihan bela diri. Aku sudah menjelajahi dunia dan mempelajari perubahan yang ada. Sekarang kekuatan di dunia ini ada di teknologi. Percuma kamu belajar bela diri selama puluhan tahun, tapi tidak bisa mematikan api ini." Raja Emas J meminta sebuah sesuatu kepada prajuritnya, dan prajurit itu memberikan sebuah bola hitam. Dan lalu Raja Emas J melemparkan bola itu ke arah api di sana. Dengan tiba-tiba bola itu meledak dan membuat api di sana mulai tambah membesar. Tapi Raja Emas J masih belum selesai. Dia menyuruh prajuritnya melempar bola hitam itu juga. Dan mereka pun langsung melemparkan bola hitam itu secara bersamaan. Di sisi Seon, dia sudah membuat sebuah angin topan yang sangat besar dan membuat bola hitam itu terbawa oleh angin topan itu ke atas. Dan bola hitam itu pun mulai meledak. Raja Emas J pun terkejut melihat itu semua. Dan api yang membara di sekitar Seolran pun mulai menghilang.
karena angin yang dibuat oleh Seon. Seon berkata, menarik teknologi barunya. Bagi jadi dua grup dan serang bersamaan. Para prajurit pun mulai bergerak menyerang Seon dan Seolran. Seon pun langsung menyerang semua para prajurit di sana. Raja Emas J tidak percaya kalau prajuritnya dikalahkan dengan mudah oleh Seon. Dengan tiba-tiba, Seon sudah berada di depan Raja Emas J. Dia lalu melemparkan bola hitam ke arah Raja Emas J. Raja Emas J pun seketika melompat untuk menghindari bola hitam itu. Sebelum bola hitam itu terjatuh ke tanah, Seon menahan bola hitam itu dengan kakinya. Seon berkata, bahkan dengan tubuh itu, kamu bisa memakai Kinggong. Sesuai dengan ekspektasiku dari salah satu dari 10 master besar. Raja Emas J bergumam, aku tidak pernah melihat dia sebelumnya. Mungkinkah dia adalah master tersembunyi yang telah kembali jadi muda berkat teknik rejuvenasi? Karena semua penjaga 10 jari sudah pergi, apa yang harus kita lakukan? Setelah itu Raja Emas J bertemu dengan Seol Gunryo. Seol Gunryo berkata, Raja Emas J, ada apa? Apa kamu sudah mendapatkan kristal esnya? Kami gagal. Salah satu dari 10 master besar tidak bisa mengalahkan Seolran. Ada ahli tinggi misterius yang membantunya. Apa kamu tahu siapa dia? Mungkinkah dia dari suku Mancurian yang aliansi bawah? Kalau itu kita sudah bunuh dia. Mustahil. Baru saja aku melawan dia. Bagaimanapun kita harus pergi ke Divine Altar segera. Dengan tiba-tiba goa di sana bergetar. Ternyata itu adalah Taeyong yang sedang menerobos masuk. Taeyong dan para murid-murid pun sudah sampai di tempat tersebut. Namgung Seol berkata, kenapa kita harus selalu bertemu dengan mereka? Apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu mau bertarung. Kalau aku tidak bertarung sekarang, aku tidak berharga pada masterku di Monhua. Dengan tiba-tiba Cha Yong-gun langsung melesat menyerang kelompok Seol Gunryo. Namgung Seol berkata, kamu juga ikutan juga. Aku mungkin murid ke-6 dari sekte pengemis. Tapi jika ada rumor soal aku kabur dan mati seperti pecundang, maka itu akan menjadi memalukan. Namgung Seol mengingat kata-kata Tang Sok-gun. Keluarga Istana Selatan dulu penuh dengan harimau, tapi sekarang hanyalah kucing kecil. Dengan tiba-tiba, Namgung Seol pun mulai melesat maju ke arah Seol Gunryo. Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan antara murid-murid dan prajurit Seol Gunryo. Di sisi Taeyong, dia berkata, aku dengar dari Seo Jiho kalau Istana Es berjejeran dengan monster dari kultus demonik dengan alasan untuk mendominasi dunia bela diri. Dengan ini, aku akan menangkapmu. Lalu, apa yang aliansi bela diri lakukan di Laut Utara? Mulai sekarang, Laut Utara akan berpisah dari aliansi bela diri. Jadi, kami tidak lagi menjamin keamananmu, petugas Taeyong. Seperti kamu pernah menjamin keamanan saja. Dengan tiba-tiba Mano pun langsung menyerang Taeyong. Tetapi Taeyong menahan serangan Mano dengan pukulannya.
Apakah Taeyong akan mampu mengalahkan Mano? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!